Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Eme, selamat berjumpa lagi di channel Beginilah Caranya. Semoga Anda sehat, semoga Anda senantiasa bahagia dan sukses selalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas logika pada para mahasiswa, para dosen, para guru, para pelajar, dan masyarakat yang membutuhkan. Selamat menyimak, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan bila ada yang benar itu dari Allah, bila ada yang salah dari kebodohan saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas proposisi bagian ke-1. Kita telah memahami apa itu proposisi, syarat-syarat proposisi, dan macam proposisi, kategorik, dan hipotetis. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan pembahasan proposisi bagian kedua. Oke, pada posisi bagian kedua kita akan membahas bentuk-bentuk proposisi. Yuk kita mulai saja. Semoga Anda dalam keadaan siap-siap untuk menyimaknya. Oke, para sahabat semua, bentuk-bentuk proposisi, proposisi kategori, ya. Kita sebelumnya memahami dulu apa itu proposisi kategori. Proposisi kategorik yakni proposisi yang berisi pengakuan atau pengingkaran subjek atas predikatnya. Ingat pada pertemuan yang lalu, syarat sebuah proposisi itu satu adanya term subjek, ada ada penghubung, dan ada term predikat. Kemudian adanya pengakuan atau pengingkaran subjek atas predikat, dan adanya nilai kebenaran. Tentu sahabat-sahabat masih ingat. Contoh proposisi kategori, dia tidak datang. Nah, berarti ini pengingkaran ya. Pacarku adalah wanita cantik. Ini adalah pengakuan. Mahasiswa tidak sedang bergurau. Ini adalah pengingkaran. Mahasiswa sedang berdiskusi. Ini semua adalah proposisi karena memenuhi syarat-syarat yang tadi. Syarat-syarat yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk proposisi kategori. Pertama akan kita melihat kuantitas proposisi. Kuantitas proposisi ditentukan oleh kuantitas term subjek. Ingat, term subjek. Nah, term subjek inilah yang akan menentukan kuantitas proposisi kategoris. Kuantitas term subjek itu ada 3. Ya. Ada proposisi universal. Proposisi universal ini dibentuk oleh proposisi yang mengandung subjek term bersifat universal seluruhnya. Misalkan semua manusia berpikir. Semua makhluk hidup bernapas. Nah, itu semua makhluk hidup. Berarti term subjek. Term subjeknya universal. Yang kedua adalah proposisi singular, tunggal. Bila term subjeknya bersifat singular. Misalnya, aku adalah laki-laki. Papan tulis di depan kelas berwarna hitam. Yang ketiga adalah proposisi partikular. Bila term subjeknya menunjukkan sebagian. Misalnya, banyak orang yang sakit. Ada orang yang datang terlambat. Ada baju yang berwarna hitam. Ada, artinya tidak tunggal, tapi juga tidak universal. Jadi berdasarkan kuantitasnya, proposisi itu ada proposisi universal. Sekali lagi bila kuantitas term subjeknya universal. Singular
bila kuantitas term subjeknya singular, partikular bila term subjeknya sebagian. Kemudian bentuk proposisi yang kedua itu adalah berdasarkan kualitas proposisi. Nah, maksud kualitas ini adalah hubungan antara term subjek dan term predikat. Jadi kualitas proposisi dilihat dari kopulanya. Tadi kan pada kopula itu ada pengakuan atau pengingkaran. Pengakuan atau pengingkaran. Dengan demikian, berarti kualitas proposisi itu ada dua bentuk. Yaitu bentuk proposisi afirmatif bila predikat diakui oleh subjek afirmatif. Papan tulis itu putih. Papan tulis itu hitam. Nah, hitam itu diakui sebagai predikat atas term subjek. Dan yang kedua adalah proposisi negatif, yakni pengingkaran. Jadi bila subjek predikat dihubungkan dengan bentuk negatif, berarti bentuk proposisi itu adalah proposisi negasi. Dengan demikian, sebuah proposisi kalau kita melihat dari sisi kuantitas term subjek dan hubungan antara term subjek dan term predikat, berarti 3 kali 2 maka akan ada 6 bentuk. Kita lihat 6 bentuk itu apa saja. Jadi kita satukan berdasarkan kuantitas dan kualitas proposisi. Ada 6 bentuk. Berarti ada proposisi universal afirmatif. Dari kuantitas term subjeknya universal, hubungan subjek dan predikatnya bersifat afirmatif atau pengakuan. Yang kedua, singular afirmatif. Berarti TS-nya singular, kopulanya afirmatif. Yang ketiga, partikular afirmatif. Term subjeknya berkuantitas partikular dan hubungan subjek predikatnya pengakuan. Yang keempat, universal negatif. Yakni bila term subjeknya universal, sedangkan kopulanya hubungan antara TS dan TP-nya negatif. Yang kelima, singular negatif. Dan yang keenam, partikular negatif. Para sahabat sekalian, namun di kalangan para ahli logika, antara kuantitas term subjek singular dengan universal itu menjadi satu bentuk. Jadi baik universal atau singular itu satu bentuk. Dengan alasan karena pada dasarnya walaupun singular itu adalah universal bagi dirinya. Misalkan saya laki-laki. Saya ini singular tapi merupakan kelaki-lakian itu berlaku untuk seluruhnya. Oleh karena itulah para ahli logika membagi bentuk proposisi hanya menjadi 4 bagian atau 4 macam. Karena singular dengan universal menjadi satu. Dengan demikian kalau kita buat matriknya akan terdiri atas 4 bentuk proposisi kategoris sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat kualitas dari sisi subjek, kuantitas subjeknya gitu, ada universal atau singular dan ada partikular. Nah, maka dari sisi kualitas hubungan subjek predikatnya ada afirmatif dan negasi. Oleh karena itulah bentuk proposisinya menjadi 4, yaitu universal afirmatif, universal negasi, partikular afirmatif, dan partikular negasi. Sudah terbiasa, merupakan satu kesepakatan
pada ahli-ahli logika, keempat bentuk proposisi ini diberi tanda. Universal afirmatif disimbolkan dengan A besar, A kapital. Universal negasi dengan E kapital. Partikular afirmatif dengan I, dan partikular negasi disimbolkan dengan O, semuanya huruf kapital. Dengan demikian, simpulan kita bahwa bentuk proposisi kategorik itu ada 4, yakni bentuk A, bentuk E, bentuk I, bentuk O. Bentuk A adalah universal afirmatif, bentuk E universal negasi, bentuk I partikular afirmatif, bentuk O partikular negasi. Mari kita lihat contohnya. Rakyat Indonesia sedang menderita. Berarti ini adalah universal afirmatif. Sebagian rakyat Indonesia menderita. Berarti di sini adalah partikular, sebab sebagian. Berarti bentuk I. Rakyat Indonesia tidak menderita. Berarti ini adalah bentuk E. Universal tapi negasi. Perhatikan, rakyat Indonesia subjeknya universal. Tidak menderita. Jadi menderita ini ditolak, dipungkiri, berarti sini negasi. Berarti universal negasi. Ada rakyat Indonesia. Oh, ada rakyat Indonesia nya partikular. Menunjukkan sebagian. Berarti di sini adalah partikular, sedangkan kopulanya di sini tidak. Berarti proposisi yang keempat ini adalah contoh dari proposisi partikular negasi. Para sahabat sekalian, demikianlah materi proposisi kategori, baik dari sisi pemahamannya maupun bentuk-bentuknya. Para sahabat semua, jangan lupa dari bentuk-bentuk ini nanti akan lahir berbagai pemikiran antara A, E, I, dan O pada perlawanan dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Anda sudah memahami sebagian materi proposisi. Ya. Hatur nuhun, selamat berjumpa kembali pada pembahasan proposisi berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like agar channel ini tetap berjalan. Pada materi-materi yang lain, baik materi-materi keilmuan maupun tutorial-tutorial praktis. Insya Allah ke depan, besok lusa, saya akan menampilkan tutorial penggunaan Excel dan lain sebagainya, atau mungkin statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.